Halo, selamat datang kembali di channel Belajar Programming Pemula. Pada kesempatan belajar sebelumnya, kita telah kita sudah belajar tentang heading dan hyperlink dan banyak tentang tag-tag HTML. Pada kesempatan belajar kali ini, kita akan belajar mengenal form dan table dalam HTML. Nah, apa sih itu form dan table? Form dan table. Form dan table Form merupakan tempat penginputan data sebelum diproses nantinya oleh web server. Form biasanya digunakan untuk mengumpulkan data dari pengunjung web kita. Biasanya dalam website itu form itu untuk form pencarian, login, registrasi, form kontak atau komentar, dan lain-lain. Sedangkan table merupakan salah satu cara atau format menampilkan informasi dalam web. Misal di dalam suatu website itu table digunakan untuk menampilkan informasi daftar wisata atau daftar siswa contohnya di dalam website sekolah. Table biasanya digunakan untuk menampilkan daftar siswa, daftar guru, dan daftar informasi lainnya yang terkait dengan web sekolah tersebut. Nah, kayak mana sih contoh penggunaan form dan table ini? Nah, contoh penggunaan form pada sebuah website nih. Kalau di contoh yang kali ini, form itu digunakan untuk form kolom komentar. Jadi di sini ada form untuk menginputkan atau memasukkan nama, memasukkan email, dan memasukkan pesan. Nah, di sini ini fungsi form ini untuk menginput atau memasukkan komentar saat kita mengunjungi web tersebut. Kita akan berkomentar apa, itu komentarnya dimasukin di dalam sebuah tempat yang namanya form. Nah, kemudian penggunaan table. Penggunaan table di sini, ini penggunaan table pada gambar ini di dalam sebuah admin dashboard. Di sini penggunaan tabelnya untuk menampilkan semua komentar yang telah diinputkan oleh pengunjung website sebelumnya. Jadi ketika pengunjung website berkomentar menginputkan data dari form, kemudian di admin dashboard dibuatkan tabel untuk menampilkan semua komentar yang telah diinputkan oleh pengunjung website atau user website tadi. Jadi di sini menampilkan semua komentar-komentar dan informasi terkait dari website. Nah, itu teman-teman fungsinya form dan table. Nah, langsung saja kita akan belajar penggunaannya. Mari sekarang teman-teman silahkan buka kode editornya. Kita langsung saja belajar. Yang pertama yaitu belajar form. Teman-teman buat dulu filenya form HTML dengan nama form HTML, kemudian teman-teman save, teman-teman simpan di folder belajar HTML. Setelah teman-teman buat form HTML, teman-teman seperti biasa menuliskan sintak HTML untuk head, title, dan body. Di sini title-nya kita ganti belajar form HTML. Nah, teman-teman, untuk memulai sebuah penggunaan form, kita perlu yang namanya tag form. Nah, tag form. Kemudian di dalam tag form ini ada atribut yaitu method dan action. Method ini digunakan untuk memberitahu kepada web server form ini akan dikirim datanya menggunakan metode apa. Ya, di sini ada post dan get. Dan action adalah isinya yaitu untuk menentukan data ini akan diproses ke file apa. File PHP atau file web server nanti. Nah, method dan action akan kita pelajari nanti di kelas PHP, di kelas backend. Nah, di sini kita akan belajar basic-basic form. Di dalam form, saat kita biasanya melihat form di dalam suatu website, itu biasanya ada indikator menunjukkan inputan ini untuk apa? Untuk nama, email, atau
sebagainya. Di situ menggunakan label. Kita akan menulis tag label, kemudian tutup. Tag label ini sebagai contoh kita akan beri nama. Kita di sini akan membuat heading yang bernama form biodata. Nama. Kemudian kita akan buat input dengan tipe teks dan name-nya nama. Tipe ini adalah konfirmasi atau untuk memberitahu kepada website bahwa inputan ini berfungsi sebagai tipe apa, untuk teks, untuk number, untuk email, dan sebagainya. Name ini adalah nama atau variabel dari inputan yang nantinya akan dikirim ke backend untuk memproses data dari inputan ini. Nah, kemudian teman-teman save, teman-teman lihat, dibuka filenya, teman-teman open browser, buka file form HTML-nya. Nah, ini hasilnya. Di sini terlihat bahwa nama ini adalah label dan kotak ini adalah inputan teks. Kita akan mengisikan Budi misalnya. Kemudian selanjutnya kita akan menuliskan umur misalnya dengan nantinya menggunakan inputan dengan tipe number. Input type-nya atau tipenya number, name-nya umur. Nah, bedanya di mana teman-teman? Jika nama ini bisa kita inputkan karakter, bisa juga inputkan angka. Jika umur yang sudah bertipe number, dia tidak bisa diinputkan karakter huruf, hanya bisa angka. Mengapa demikian? Karena di sini kita sudah memberitahukan bahwa inputan umur ini menggunakan inputan dengan tipe number. Makanya teks tidak bisa diinput pada inputan number ini. Nah, di sini di inputan number juga ada atribut yang bernama min and max. Min ini digunakan untuk membatasi jumlah nomor yang akan diinput. Misal, saya tulis di sini angka 2. Kita mundurkan dengan kursor. Dia dapat menampilkan min 1. Bagaimana caranya untuk agar min 1 ini tidak muncul? Kita akan gunakan atribut min. Kita minnya di sini 0. Kita save, kita lihat perbedaannya. Kita isi 1, kita kurangi 0. Nah, sesudah 0 tidak ada min. Di situ penggunaan minnya. Dan max pun begitu. Misal max-nya saya isi 10. Kemudian refresh. Ini kita isi 8, 9, 10. Mentok. 11 nggak bisa. Karena di max-nya hanya sampai angka 10 yang akan muncul di inputan. Begitu teman-teman. Kemudian kita belajar menggunakan tag email. Email ini input type-nya sama dengan teks, namun email punya inputan khusus yang bertipe email. Di tipe email ini kita akan lihat perbedaannya. Nama itu bisa. Untuk melihat perbedaannya kita butuh input tombol. Di sini input tombol itu bernama inputnya dengan tipe submit. Value-nya kita akan tulis misalnya kirim. Kita refresh. Lihat. Nama kita tulis Budi, umur 12, email kita tulis tidak menggunakan @gmail atau @email. Kita tulis teks biasa. Tesku. Kita kirim.
Nah, di sini akan ada pemberitahuan bahwa harus diisi dengan alamat email. Di situ fungsinya perbedaan antara input type text dan input type email. Nah, teman-teman, sudah terlihat kan bedanya antara perbedaan input type text dan input type email. Kemudian kita juga akan belajar mengenai text area. Apa itu text area? Biasanya di dalam sebuah website, text area itu adalah inputan yang kolomnya cukup banyak dan cukup besar untuk mencakup biasanya itu komentar atau kontak. Kita akan belajar ini, kita beri label dengan nama komentar misalnya. Nah, untuk input text area ini input text area mempunyai teks sendiri teman-teman, yaitu bernama text area. Kita lihat. Nah, dia lebih besar teman-teman daripada inputan pada umumnya. Karena text area ini biasanya digunakan dalam suatu website untuk kolom komentar agar teks yang dicakupnya lebih panjang. Nah, biasanya juga teman-teman saat melihat form itu biasanya ada disuruh memilih beberapa pilihan. Bagaimana caranya membuatnya? Kita akan praktekkan dengan menggunakan combo box. Combo box di sini kita akan coba, kita beri break dulu. Label misalnya pilihan apa ya? Pilihan warna. Pilih warna favoritmu. Di sini untuk combo box kita menggunakan yang namanya tag select. Tag select. Name-nya untuk apa? Untuk warna. Di dalam select ini kita beri beberapa option atau beberapa pilihan. Misalnya option merah, buat lagi option biru, option hijau. Kita save, kita lihat. Nah, pilih warna favoritmu. Di sini ada beberapa pilihan yaitu. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa pilihan yaitu merah, biru, dan hijau. Di sini biasanya untuk memilih di dalam suatu website biasanya penggunaan combo box ini untuk memilih suatu kriteria atau sebagainya biasanya. Kita sudah belajar beberapa inputan yaitu teks, number, email, select. Nah, teman-teman, di sini saya juga akan memberikan bonus yaitu tentang inputan file. Apa sih inputan file? Biasanya inputan file ini di dalam suatu website digunakan untuk mengunggah suatu file, baik itu file foto atau PDF. Bagaimana caranya? Kita akan coba membuatnya. Sekilas, inputan ini mirip persis dengan inputan submit, cuman fungsinya berbeda teman-teman. Kita akan coba, kita beri label misalnya unggah file foto Anda. Ini kemudian kita berikan tag input type file. Nah, unggah file foto Anda. Ini kita klik. Nah, dia akan open window atau open folder untuk memilih file baik itu foto, PDF. Kita akan di sini kita akan coba misalnya. Nah, itu dia fungsinya teman-teman. Untuk
mengunggah file, foto, atau apapun. Nah, teman-teman, berikut pembelajaran tentang form biodata. Selanjutnya, kita akan belajar tentang penggunaan tabel. Teman-teman save hasil belajar form ini. Kemudian kita akan belajar penggunaan tabel, yaitu langsung saja kita buat filenya dengan nama table.html. Seperti biasa, teman-teman buat sintak HTML-nya dulu dengan nama belajar table HTML. Nah, untuk pembelajaran table HTML, teman-teman awalnya pasti butuh tag table untuk memulai pembuatan suatu table dalam HTML. Nah, di dalam table ini, tag table ini khusus digunakan untuk membuat table. Kita akan buat tabelnya. Yang pertama, kita akan menggunakan tag tr atau table row, ditulis di dalam tag table. Sedangkan untuk membuat banyaknya kolom dalam suatu table itu di dalam tr kita buat td atau table data. Kita akan buat td misal nomor, kemudian sini buat lagi jenis kelamin, kemudian buat lagi dengan nama alamat. Kemudian teman-teman refresh, teman-teman buka file dengan file HTML. Nah, sudah kelihatan nih teman-teman. Namun, kenapa belum terlihat seperti table? Karena teman-teman belum membuat bordernya. Belum terlihat bordernya. Nah, kita akan buat di sini. Di dalam tag table ada atribut yang bernama border. Ini untuk ketebalan kita menggunakan 1. Kita refresh. Nah, kelihatan kan teman-teman bentuk tabelnya? Untuk pengisian datanya, teman-teman tinggal membuat ulang seperti ini ke bawah. Teman-teman bisa buat misal tr, table row, kemudian table data lagi, nomornya 1. Kita tambahkan nama di sini biar lebih jelas. Nama, kemudian misalnya Budi, laki-laki, alamatnya Jakarta Timur misalnya. Kita save, kemudian kita refresh. Nah, teman-teman di sini sudah terlihat tabelnya. Ada satu data yang bernama Budi dengan jenis kelamin laki-laki dan alamatnya Jakarta Timur. Biasanya dalam penggunaan sebuah website, tabel ini digunakan untuk menampilkan informasi seperti ini teman-teman. Sebenarnya untuk yang lebih kompleksnya, struktur tabel yang dianjurkan itu kita menggunakan struktur table head dan table body. Seperti apa kita akan menggunakannya nih. Jadi untuk membedakan antara table head dan table body, kita di sini menggunakan tag yang bernama thead, kemudian tutup, rapihkan thead, kita beri komen ini adalah bagian head, ini adalah bagian head, dan kemudian di bagian body
itu kita menggunakan tag tbody atau table body. Nah, kita beri komen untuk tahu ini adalah bagian body. Ini adalah bagian table body. Ini adalah bagian table body. Kita copy saja biar lebih cepat. Nah, sebenarnya seperti ini teman-teman struktur table yang dianjurkan supaya kita tahu dan lebih terlihat rapi dalam struktur codingannya. Nah, teman-teman, begitu saja untuk pembelajaran form dan table kali ini. Sampai jumpa di kelas CSS berikutnya. Di kelas CSS nanti kita akan memberikan style untuk warna, font, background, dan lainnya supaya website lebih terlihat cantik dan elegan. Sampai jumpa di kelas berikutnya. See you.